Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa pendidikan geografi UPI, juga teman-teman yang lagi menyaksikan dan mendengarkan podcast Studio Geografi hari ini. Nah, kembali lagi di podcast Studio Geografi bersama saya Anissa Fizria, mahasiswa pendidikan geografi UPI angkatan 2022. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber atau pembicara yang sangat luar biasa. Selamat datang Bapak Abdul Latif. Ya, jadi Bapak Abdul Latif ini merupakan salah satu alumni dari pendidikan geografi UPI gitu. Nah, dulu itu disebutnya masih IKIP Bandung ya Pak ya. Nah, sebelumnya nih kalau boleh tahu gitu Pak, Bapak itu masuk ke UPI itu pada tahun berapa ya Pak? Ya, saya masuk ke UPI tahun 1984. Di angkatan 84 di S1 waktu itu kan masih ada S1 dan D3. Saya kebetulan di S1 gitu. Berarti kurang lebih sudah 40 tahun berselancar di bidang geografi gitu ya Pak? Iya, begitulah. Nah kan tadi pernah ada pengalaman nggak Pak untuk di organisasi selama di pendidikan geografi atau pengalaman-pengalaman di geografinya sendiri gitu Pak? Ya, saya itu mungkin latar belakang keluarga ya, dari dididik oleh ayah saya berorganisasi itu mulai dari karena ayah saya ketua RT gitu jadi saya ikut-ikutan ya makanya dari SD ketua kelas, kemudian SMP saya sampai jadi wakil ketua OSIS ya, kemudian SMA karena SMA baru saya jadi ketua MPK, saya yang membentuk OSIS waktu itu di SMA Negeri 14 Bandung. Ketika masuk ke IKIP itu geografi dulu ya karena kebiasaan gitu ya, kebiasaan bicara di depan kelas, jadi teman-teman mempercayakan saya untuk menjadi ketua kelas S1 itu 84 ya, 84 terus sampai 84, 85 jadi peserta MUMAS ya, jadi ketua kafilah itu, ketua ini fraksi S1 84 terbentuk pengurus baru, saya jadi sekretaris umum 85, 86 saya jadi ketua himpunan mahasiswa. Waktu itu 86, 88 itu belum ada senat mahasiswa karena ada sesuatu yang di senat mahasiswa yang diperjuangkan. Baru tahun 88 kita mulai ada musyawarah mahasiswa, senat mahasiswa, dan 88 saya didorong oleh teman-teman untuk menjadi ketua senat mahasiswa FIPS waktu itu. Jadi dan saya mungkin yang pertama kali di mahasiswa geografi jadi ketua senat mahasiswa. Jadi banyak pengalaman berorganisasi di kampus ini. Ya saya kemudian sesudah itu kami bersama sudah selesai di senat mahasiswa, kami membangun Ikatan Senat Mahasiswa LPTK Indonesia, ISM LPTKI itu. Tapi mungkin tidak berlanjut karena satu-satunya kongres itu pada tahun 88. Kemudian bersamaan dengan itu juga ketika di himpunan mahasiswa itu masih tahu Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia IMAHGI. Oh iya, IMAHGI. Saya turut membidani gitu, bersama teman-teman dari berbagai perguruan tinggi ya, UGM terutama motornya, dan waktu itu menghasilkan ya ketua IMAHGI pertama, dan kita adalah tuan rumah kongres IMAHGI yang kedua sesudah dari itu, dan yang terpilih adalah dari UGM ya. Sudah begitulah di UPI sampai berselancar di organisasi mahasiswa itu gitu. Berarti dari awal malah dari SMP gitu ya Bapak Abdul ini sangat aktif sekali, berarti dari mulai ketua himpunan segala ketua LPK pun dicoba gitu ya. Iya betul. Nah berarti lanjut ke cerita perjalanan Bapak mungkin setelah lulus dari pendidikan geografi ini hingga sekarang berkarir mungkin seperti apa ya Pak? Iya, saya diangkat jadi PNS tahun 93 dan ditempatkan di SMA di kampung, di SMA Negeri 1 Kerangkeng Indramayu. 97 kemudian bergeser ke Bandung. Karena rata-rata kalau orang sudah mengenal Bandung, apalagi saya lahir dan besar di Bandung, pasti ingin balik ke Bandung. Jadi cerita PNS itu
boleh siap ditempatkan di mana saja di Indonesia asal di Bandung gitu. Nah gitu, jadi tahun 97 saya ke Bandung ke SMA Negeri 1 Ciparai. Baru tahun 2000 saya pindah ke SMA Negeri 8 Bandung itu. Nah lanjut ya dengan kegiatan-kegiatan di keorganisasian guru ya. Di sepanjang itu saya kemudian ya dengan teman-teman yang pernah aktif di kampus ya ikut ada satu organisasi guru, musyawarah guru mata pelajaran geografi itu MGMP ya MGMP. Jadi di Indramayu saya ikut, kemudian di Kabupaten Bandung waktu itu Ciparai juga bersama Pak Nurul Huda yang sekarang jadi ketua IKA itu. Pak Nurul Huda, ada tokohnya, ada Pak Alan Suherlan yang pernah jadi kepala sekolah. Kemudian juga di Kota Bandung kita menggerakkan ketika saya pindah ke SMA 8, kita bersama-sama ada tokohnya itu ada Pak Abdul Rahman, ada Pak Mustar gitu ya di MGMP Kota Bandung. Terus apalagi ya di organisasi ini kami itu punya gagasan begitu di UPI itu bahwa kita itu harus punya organisasi geografi itu. Guru-guru geografi, orang-orang geografi. Kenapa begitu? Karena dengan organisasi kita bisa bicara pada dunia mana saja gitu ya. Walaupun mungkin kalau kata orang itu walaupun ya kepalanya hanya kepala ayam saja, tapi kalau berorganisasi kan gitu. Karena itu kita bangun organisasi dan salah satu yang terakhir itu adalah kita bangun organisasi profesi guru geografi yang kemudian menjadi kita beri nama terakhir itu Pendix Geonusa ya, Perhimpunan Pendidik Sains, karena waktu itu harus ada perhimpunan kemudian Sains Geografi Nusantara itu kesepakatannya. Jadi itu sampai yang terakhir ya. Dan kemarin baru kongres secara daring. Jadi itu upaya-upaya kita harus bicara, kita harus banyak gitu. Walaupun orang-orang geografi itu orang-orang yang tulus ya, orang yang ikhlas gitu, tidak seperti yang lain ya berbicara. Jadi kita lebih banyak ya berbicara di internal ya. Nah yang ingin kita harapkan itu generasi berikutnya itu berani berbicara di publik itu tentang geografi itu yang belum. Jadi kalau sekarang saya dengar ada yang talenta menulis gitu ya, kemudian berdebat, berbicaralah banyak tentang makna-makna geografi di tengah masyarakat supaya masyarakat memahami apa itu ilmu geografi ini yang kita ingin bangun itu ya gitu dengan Nisa. Berarti dari pengalaman Bapak yang Bapak dapatkan gitu selama berkuliah, Bapak terapkan sambil berkarir juga gitu ya. Jadi dari pengalaman yang sangat luar biasa itu bisa sambil diterapkan gitu, luar biasa dari berbagai organisasi gitu ya. Betul. Gitu. Nah karena tadi sudah ngobrol-ngobrol nih sedikit gitu, sudah dipaparkan juga pengalaman organisasi khususnya dari Bapak Abdul Latif ini. Nah hari ini kita akan membahas mengenai tadi yang sudah dibahas itu ada peran MGMP ya. Peran MGMP dalam meningkatkan profesionalitas guru geografi bersama Bapak Abdul Latif. Nah, bagi Akang Teteh nih yang belum tahu MGMP itu apa, jadi MGMP itu merupakan musyawarah guru mata pelajaran yang dimana merupakan forum ya Pak bagi guru-guru mata pelajaran gitu untuk mengembangkan profesionalitas kerjanya. Tuh. Kita mungkin langsung ke pertanyaan pertama boleh. Ya Pak. Nah, kan ada MGMP gitu. Nah, sebenarnya apa gitu peranan MGMP ini sendiri dalam sistem pembinaan guru di Indonesia? Ya, sebetulnya yang kita ingin bicarakan lebih luas lagi ya, Neng Anissa. Selain dari MGMP, ada juga yang tadi disebut ya Geonusa, misalnya organisasi profesi. Apa itu MGMP? MGMP itu adalah pembinaan guru internal di dalam jabatan guru. Jadi ini mah keanggotaannya sudah otomatis siapapun guru itu terlibat dalam atau menjadi anggota MGMP. Ya, dengan Anissa nanti menjadi guru itu otomatis pasti jadi anggota MGMP. Ya, apa yang dilakukan kalau MGMP itu sesungguhnya ya, kalau Prof Yani kemarin sudah bicara tentang kurikulum ya, tentang kurikulum, maka bagaimana dilatihkan secara teknis
kurikulum itu ya mulai dari perencanaan, kemudian pendekatan, pembelajaran sampai kepada evaluasi. Nah itu yang MGMP. Jadi keanggotaannya otomatis. Berbeda dengan organisasi profesi. Ya, saya bicara organisasi profesi mulai dari gagasannya dari Bandung itu. Dari Bandung bersama Prof. Nok Mariani ya. Kemudian almarhum Prof. Burniwan, dulu ya ada Prof. Burniwan. Jadi dulu kita bicara tentang organisasi profesi itu. Dulu ada draftnya itu dari Bandung itu APGI. Jadi Asosiasi Pendidik Geografi Indonesia. Ini yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal dari Pendis Geonusa itu. Nah kalau organisasi profesi itu keanggotaannya aktif. Jadi seorang boleh jadi, walaupun dia guru geografi, boleh jadi anggota, boleh tidak. Nah ini tahun 2000 lah, atau 2020 kita bangun Pendix Geonusa itu dalam Kongres Guru Geografi yang pertama tahun 2020. Ya kebetulan saya turut membidani itu juga ya, membidani. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa dari IKIP Bandung, juga dari UPI lah sekarang itu kita banyak hal yang kita tinggalkan untuk guru-guru geografi itu ya. Ini belum tuntas ini bangunan organisasi itunya ya. Jadi kalau MGMP itu begitu ya, lebih bersifat internal ya, antar guru biasanya sambil silaturahmi, kemudian kita menggali banyak hal yang belum dilakukan efektif karena kalau MGMP terkait dengan kebijakan pemerintah juga, kebijakan dinas pendidikan sebagainya. Ada program kadang gitu ya, dan berkaitan dengan izin kepala sekolah sebagainya. Jadi ada hal-hal yang terbatas kalau MGMP. Beda lagi dengan Pendik Geonusa. Oleh Pendik Geonusa kita bisa menyelenggarakan. Jadi siapa saja kan. Jadi kegiatannya ya seperti Anda kalau himpunan masih ada batas ya, ada batas juga ya. Ya sama dengan organisasi profesi seperti itu kata kita. Gitu dengan Nisa, kalau di MGMP peranannya seperti itu, membangun sama perencanaan ya, kemudian proses pembelajaran sampai evaluasi. Jadi kita lebih banyak kalau sekarang ini dalam guru penggerak itu disebut dengan praktik baik gitu ya, praktik baik. Nah, jadi kita bertemu dengan teman-teman ini kalau kita mengajarkan tentang siklus batuan seperti apa gitu ya. Jadi sebagai forum diskusi juga gitu. Forum diskusi. Nah, disitulah peranan MGMP dalam meningkatkan profesionalisme dalam ya terutama kompetensi pedagogis dan akademik gitu. Jadi kita saling sharing ya. Berarti MGMP ini nggak hanya satu mata pelajaran satu guru aja gitu ya Pak, tapi melingkup seluruh guru-guru gitu. Ya, seluruh mata pelajaran punya MGMP-nya. Jadi mereka yang guru ekonomi ada MGMP ekonomi gitu. Geografi, MGMP geografi. Oke. Gitu ya. Jadi menurut pengamatan nih Pak, apakah si MGMP Geografi ini sudah melaksanakan peranannya secara optimal untuk membina guru gitu sebagaimana yang tadi ada di peraturan itu? Belum lah kalau dikatakan sudah optimal karena ada banyak keterbatasan dalam MGMP itu. Misalnya begini, sekarang ini ya teman-teman kesadaran untuk bertemu itu. Karena juga beban guru di sekolah itu sekarang itu kan tinggi ya. Tinggi mengajar bisa mencapai 36, ada yang 40 jam pelajaran. Ada loh guru-guru geografi sekarang. Sehingga karena itu para pengurus MGMP benar-benar pintar gitu ya untuk mengatur waktu. Kemudian yang kedua dari sisi anggaran juga ya. Anggaran MGMP itu kan dari dulu mah ada bantuan dari pemerintah. Sekarang sudah nggak ada. Kemudian dari sekolah sekarang ini kan sekolah-sekolah negeri apalagi ya. Sekarang terbatas untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Jadi kalau ada undangan-undangan itu kepala sekolah
harus melihat-lihat ini untuk memberikan transportasi ataupun apa. Nah, keterbatasan itulah yang harus kita evaluasi untuk meningkatkan ini ya. Karena itu berbagai organisasi atau berbagai kegiatan di geografi itu ya harus banyak inovasinya ya, inovasi sehingga bisa menanggulangi itu ya. Nah, makanya salah satu kita ke reuni ya, kita ingin reuni itu salah satunya ingin bertemu ya, ngobrol-ngobrol, gitu. Jadi kita berharap teman-teman yang dari berbagai pelosok itu ya, dan juga kita ingin melihat juga selain dari alumni itu kan ada yang jadi guru, ada yang di luar guru ya. Ini juga akan mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita yang ada di dunia pendidikan ya. Untuk menginspirasi lagi gitu ya, saling tukar ide gitu ya. Terus kan tadi Pak mungkin ada belum optimal karena mungkin anggarannya gitu terbatas salah gitu satunya, ya. Nah jadi untuk anggarannya saat ini tuh bagaimana Pak, dari gurunya sendiri kah atau mungkin dari sekolahnya masing-masing gitu? Ya, inilah pintar-pintarnya dan dedikasi, loyalitas orang-orang geografi itu yang Bapak tahu ya. Jadi mereka itu mau berkorban untuk geografi itu. Jadi kalau misalnya tidak ada dari sekolah, mereka jalan sendiri aja. Ya, geografi. Itu yang hebatnya di geografi. Entah apa yang membentuknya ya, tapi mungkin dari PLPG, PPLG ya, dari PPLG, kemudian kita pernah kuliah lapangan. Orang-orang geografi kan udah biasa sudah terbiasa. Ya. Dan kita kan kekeluargaannya terbangun gitu ya. Zaman saya kuliah itu semua angkatan tuh nyaris saya bisa kenal. Iya. Kan Pak, kalau Prof No kan ngajar ya, tapi yang tidak ngajar juga saya kenal. Ya, ada Kang Bakhtiar ya, tokoh Jantra itu ya, itu sampai kepada berapa angkatan ke bawah itu kita masih mengenal di lingkungan kampus itu. Itu hebat geografi ya. Sehingga semangat bergeografi itu muncul dalam pembinaan sepanjang kita yang menjadi guru menjadi itu ya. Nah itu sehingga kita bisa melakukan itu. Dan kalaupun geografi itu ya alhamdulillah ya, pengelolaan keuangan terbuka gitu ya. Kalau kita dapat keuntungan, sebutlah keuntungan itu keuntungan bersama. Nah itu hebatnya. Walaupun menghambat gitu, tapi malah ada hambatan itu bisa dipecahkan dengan semangat geografi ya. Semangat geografi itu yang ada terbangun ya. Dan jadi untuk meningkatkan profesionalitas guru geografi sendiri gitu Pak, biasanya apa yang dilakukan MGMP gitu? Ya kita sekarang ini apalagi dengan kurikulum Merdeka sekarang ya, banyak kegiatan yang dilakukan ya. Nah, kegiatan yang dilakukan kalau kemarin Prof Yani kan menyebutnya bahwa kurikulum Merdeka itu outcome kurikulum katanya. Jadi fokusnya itu kepada outcome bukan lagi output tapi outcome, bukan lagi angka-angka ulangan sebagainya, tapi bagaimana orang geografi itu ketika anak kita sudah belajar geografi, dia sudah punya kesadaran ruang. Itu yang untuk membangun itu ya memang memerlukan banyak upaya ya. Salah satunya kita harus lebih banyak berdiskusi. Kita harus banyak berdiskusi, banyak kemudian ya melahirkan berbagai gagasan. Nah, ada salah satu yang mungkin nanti oleh adik-adik juga bisa dikunyah atau digali lagi, berdiskusi lagi. Saya yang penasaran itu adalah ketika definisi geografi. Definisi geografi itu yang diajarkan oleh kita itu atau yang di bahan ajar yang kita itu sangat abstrak. Sehingga saya selalu bertanya kepada nanti kalau Neng Anissa atau sekarang saya tanya coba. Aduh. Saya berbaliknya aja coba.
Kalau pertanyaan ini sederhana ya, apakah gempa bumi, tsunami, gunung meletus gitu ya, itu fenomena geografi bukan? Menurut saya iya. Itu berarti Neng Anis sebelum memahami geografi. Loh, karena apa? Ini yang menjadi salah kaprah gitu tentang, sehingga ketika disampaikan kepada orang geologi ada, saya tanya orang geografi, apakah itu fenomena geografi juga? Ketika dia menjawab iya, kata orang geologi, bukanlah itu fenomena geologi. Nah ini yang saya penasaran, ini harus diperbaiki. Geografi itu ada interaksinya dengan manusia. Jadi kalau gempa bumi, apa gempa bumi? Fenomena geografi? Bukan, dia fenomena geologi kan. Geologi, geomorfologi lah ya, geofisik. Yang geografinya yang mana? Ketika gempa bumi itu ada interaksi dengan manusia. Jadi kita bisa kaji di balik ya, apa yang dilakukan adaptasi manusia terhadap gempa bumi itu. Itu yang geografi. Bukan gempa buminya, bukan tsunami-nya, bukan gunung meletusnya, bukan. Karena apa? Karena ini juga yang jadi harus makin dikuatkan lah. Objek material geografi itu kan geosfer. Geosfer itu apa? Apa tuh pandangan geosfer? Geosfer itu kayak lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan. Ada 5 lapisan kan ya? Lapisan apa saja? Litosfer, hidrosfer, kemudian apa lagi? Biosfer, antroposfer, dan atmosfer. Geosfer itu muka bumi loh. Jadi ini objek material kita sepakat kalau itu ya. Objek material kita tuh muka bumi, bukan bumi. Kalau bumi dia sebagai sebuah planet, nah itu kajian geologi. Geografi itu yang mengkaji geosfer. Jadi yang dikaji itu adalah kehidupan. Inti dari kehidupan itu apa? Manusia. Jadi kalau misalnya kita mengajari anak-anak tentang batuan, belum belajar geografi kok kalau anak-anak sudah bisa menjawab jenis-jenis batuan. Bukan. Tapi bagaimana batuan itu berpengaruh kepada kehidupan kita dan bagaimana manusia bisa beradaptasi dengan apa manfaatnya batuan itu buat manusia gitu kan. Jadi bukan kita menjadi ahli, kita nggak akan dijadikan. Geografi itu ilmu yang integrated ya. Kalau dulu guru saya bilang tuh Profesor Nursid itu, geografi itu jembatan antara ilmu eksak dengan ilmu sosial. Iya, karena dia interaksi. Saya biasa menggambarkan ya M dengan A gitu ya. Ini ada interaksi dan M besar gitu. Ini M kecil. Manusia itu kalau kita melihat manusia itu adalah sosok yang berinteraksi dengan manusia, hasil dari interaksi dengan manusia yang lain. Alam juga begitu. Nah, alam makanya ketika itu saya tanya alam itu apa sih? Kenapa ada orang yang mengatakan bahwa setiap orang itu adalah ahli geografi gitu? Geografi. Bisa jawab Anissa? Karena mungkin semua orang kan langsung bertemu dengan alam gitu ya setiap hari ya. Jadi mungkin bisa dari ketemu langsung gitu dia juga bisa belajar gitu jadinya. Apa yang disebut dengan alam? Mungkin karena alam itu kayak benda-benda terus lingkungan yang kita temui di sekitar setiap hari-hari di lingkungan kita gitu. Itu kan harus oleh guru geografi dijelasin. Manusia itu apa? Alam itu apa? Kalau manusia itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari tangan, ujung tangan kanan tangan kanan sampai ujung tangan kiri dengan segala jiwanya, tanpa ada apa-apa ya, seperti cermin gitu ya. Nah, itu manusia. Jadi saya selalu mengartikan pada anak-anak itu satu manusia itu. Kalau alam itu apa? Segala sesuatu yang bukan manusia. Kita pakai pakaiannya, pakaian alam, warna di alam. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa orang menyebutnya bahwa setiap orang adalah ahli geografi? Ya kenapa? Karena pasti kosmetik kita itu kan alam. Alam dari geografi dari. Nih Anissa pakai kacamata, kan alam.
pakai shadow, pakai apa gitu kan. Kita itu karena itu kita tidak bisa, apalagi dengan nafas itu ya, untuk kebutuhan biologis kita. Nah ini yang ingin kita, kalau ya mudah-mudahan nanti ya adik-adik itu bisa lebih yang operasional lah geografi itu. Jadi ketika kita mengajarkan apalagi sekarang praktik misalnya, anak-anak itu bukan menjadi ahli loh. Saya mengajarkan wilayah, misalnya pembagian wilayah, kita tidak perlu terlalu banyak bagaimana wilayah itu dibangun, tapi wilayah itu apa gitu kan ya, wilayah itu apa. Kemudian kenapa manusia menata wilayah itu, menata ruang apa wilayah, karena itu adalah untuk memperkuat kehidupan kita. Manusia sangat penting untuk menata ruang, iya kan? Karena interaksi dia dengan yang ada di geosfer itu, gitu. Sehingga ya pantaslah manusia dia harus bangun kesadaran itu. Kita menata ruang itu. Sehingga sebetulnya ketika kita bicara tentang kultur bersih, kultur dalam geografi sudah masuk. Itu yang disebut dengan nurturing effect kata Ahmad Yani kemarin. Efek ikutan dari apa yang kita ajarkan ya. Anak-anak harus sampai sadar kepada misalnya kebutuhan air bersih kita. Anak-anak harus sadar tentang geopolitik sekarang. Misalnya, gitu ya, ajarin dong. Kenapa Israel itu kan bagian dari geopolitik ya, ilmu palsu kata guru-guru saya itu kan itu kan ilmu palsu, tapi kemudian dipakai menjadi bagian ya dari permainan politik sekarang, hanya untuk klaim saja kan. Nah itu nah peran MGMP itu saya ingin banyak diskusi karena kalau sekarang ini harus kita katanya ya abad ke-21 ini abad yang banyak perubahan. Kita harus banyak out of the box katanya cara berpikir kita itu ya, berpikirnya. Nah sekarang kalau sederhana saja dalam tuntutan pembelajaran abad ke-21 itu kan harus dibangun 4C ya. Apa tuh? Critical thinking, creativity ya. Kemudian communication, kemudian kolaborasi. Ya. Itu kan harus dibangun. Nah, kreatif. Jadi anak-anak itu makanya saya katakan ketika kalian melihat setiap fenomena di permukaan bumi itu, ya pakailah cara berpikir geografis atau gitu ya. Harus cara berpikir geografi kan. Ketika melihat kemiskinan, apa sih yang terjadi di wilayah itu sehingga di tempat dia tinggal sehingga dia menjadi miskin, atau terbangunnya kreativitas misalnya. Sekarang saya sedang mengajar tentang desa misalnya, desa kreativitas desa. Misalnya kemarin di YouTube saya tunjukkan ada desa Ponggok misalnya namanya ya. Desa Ponggok itu bisa menjadi desa yang pendapatan per tahun itu bisa mencapai 14 sampai 16 miliar. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus ditangkap dari video itu, dari pelajaran itu orang luar biasa si lurahnya itu ya. Yang pertama katakan yang penting adalah kepemimpinan, kreativitas. Kemudian yang kedua, kamu harus melihat sumber daya alam itu untuk kehidupan, memanfaatkan potensinya. Dan si kepala desa itu dapat itu karena ada air di situ. Dia jadikan air itu menjadi tempat wisata, menjadi berbagai itu. Nah, kreativitas. Nah, itu orang-orang yang saya katakan cara berpikir geografi loh. Bukan cara berpikir ekonomi itu ya. Jadi geografi bisa bicara kemana saja gitu ya, karena apa? Ya begitu luasnya dengan geosfer itu sebagai objek material geografi. Cuma bagaimana ini kita membangun pembelajaran yang kreatif seperti itu, yang integrated semuanya ya, sehingga si anak itu betul-betul memahami ini geografi itu. Gitu kan, jadi begitu dari pertanyaan peningkatan itu berarti meningkatkan kayak profesionalitas guru geografi itu tuh harus dimulai dari guru geografi sendiri. Dan itu harus dimulai dari ya kan kompetensi guru itu paling tidak ada 4 ya. Yang
pertama Papa mulai dari kompetensi pribadi, kemudian baru kompetensi akademik, kemudian baru kompetensi akademik pedagogik ya, dan kemudian kompetensi sosial ya. Jadi kompetensi kepribadian itu harus sudah terbangun di sini. Dulu ketika kita masuk ke IKIP ya, orang itu banyak orang yang tidak mau jadi guru gitu ya, terpaksa datang. Tapi begitu dia masuk ke semester pertama, itu sudah ada aura bahwa pada akhirnya saya harus jadi guru gitu ya. Mulai dari cara berpakaian, kemudian cara berbicara, komunikasi ya, kemudian cara berpikir gitu ya, sampai terbentuk gitu guru-guru. Karena itu guru-guru geografi atau guru-guru yang produk atau lulusan IKIP itu ya dia bisa membangun dirinya ya, membangun profesionalisme guru mulai dari kepribadiannya. Karena itu pada mata kuliah yang pembelajarannya pedagogis itu kita itu dosen dulu luar biasa galak ya, nggak boleh pakai jeans gitu ya, nggak boleh. Mudah-mudahan ini masih ada juga masih ya, harus gitu. Karena apa? Nanti kita akan terasa di sekolah. Ya, karena menerapkan kepribadian itu seharusnya dimulai dari sekarang gitu ya, Pak. Karena dari nanti pas di lapangan itu kita sudah bisa menerapkan itu. Betul, bisa menerapkan dan bisa mendidikan pada anak-anak kita. Karena ingat ya, tantangan sekolah besar sekali. Ya, dengan kurikulum merdeka, dengan berbagai sumber belajar. Di sekolah itu harus apa sih yang disiapkan atau yang diberikan kepada anak didik kita? Kalau ya saya di SMA 8 berpikir penting mah kita membangun karakter lah. Karakter, makanya di SMA 8 rada ketat kedisiplinan gitu ya. Di SMA 8 tuh kedisiplinan. Kita proses karena apa? Agar mereka belajar tentang kepatuhan, belajar tentang. Nah ini sisi kepribadian. Baru kemudian akademik. Kalau akademik kita bisa banyak misi kita lakukan mengolah ya. Nah, yang pedagogis ini kita latih. Pedagogis ini yang kita latih ya. Mengajar itu memerlukan latihan gitu. Ya sama seperti orang profesi yang lain harus berlatih. Jadi berlatih untuk menyampaikan, berlatih itu keterampilan itu yang ya. Bapak ngomong karena Bapak orang yang kurang dalam hal itu ya, melatihkan bagaimana sekarang ini kan katanya guru benar-benar harus jadi artis loh. Betul, jadi artis, jadi aktor, jadi aktris di depan anak-anak gitu ya. Nah gitu. Kemudian yang terakhir ya kompetensi sosial. Guru mah dari kepribadian itu di mana wae dia akan dicontoh tetap oleh masyarakat juga akan dicontoh, bukan yang murid kan ya, kompetensi sosial itu. Nah kaitan dengan organisasi itu adalah bagaimana kita membangun kompetensi sosial ini supaya betul-betul ya, kalau dalam organisasi kan terasa ya di himpunan kita berkolaborasi kan ya. Nah di guru juga harus terbangun, makanya di MGMP kita sedang membangun Pendik Geonusa ini ya, organisasi profesi. Jadi membangun kalau Pendik Geonusa itu kan karena juga organisasi profesi ya, sudah ada sisi advokasi, sudah sisi itu dia. Ini yang harus kita tingkatkan dalam pembinaan profesionalisme guru itu. Nah gitu Neng Anissa, apalagi cukup banyak PR gitu ya untuk meningkatkan profesionalitas guru gitu, apalagi khususnya untuk kita gitu, guru-guru, calon-calon guru geografi mungkin. Iya betul. Nah tadi kan Pak ada Geonusa gitu. Saya sendiri jujur baru dengar gitu Geonusa itu. Belum. Ini baru periode kedua ya. Masih baru berarti. Masih baru, kita juga masih membangun. Baru kemarin selesai kongres juga masih daring dua-duanya. Jadi belum sampai kepada rekrutmen, belum. Jadi ternyata membangun organisasi apalagi sebesar Nusantara ya, Indonesia itu memerlukan berbagai effort yang luar biasa. Tapi harus terbangun kebersamaan. Makanya mudah-mudahan ini ketua yang baru ini namanya Pak Sofianto dari guru geografi ya kan, kalau Pendik Geonusa kan geografi ya. Itu geografi. Sekarang Pak Sofianto itu guru SMA Negeri 15 Medan.
Jadi beliau yang nanti akan jadi itu menarik karena ya Pendis Geonusa itu lahir dari gagasan teman-teman ya dari Jawa Timur, dari itu kita harus punya dong katanya harus organisasi profesi gitu ya. Kebetulan bersambut gitu dengan di Bandung gitu ketika Prof Nok manggil Latif sini kita harus membuat asosiasi guru geografi ya gitu. Tapi waktu itu agak susah, baru terjadi pada tahun 2020 itu dengan daring. Sesudah ada pertemuan ilmiah tahunan IGI di Bandung, di sini. Waktu itu daring kan ya, daring. Saya diminta oleh Prof Yani dan teman-teman panitia. Waktu itu katanya ini guru-guru lah diorganisasikan. Saya buat grup WA, guru-guru nasional. Kemudian untuk mendukung waktu itu ingin ada semacam dukungan lah dari MGMP untuk konsepnya IGI waktu itu. Sudah selesai IGI pada September 2020 itu, saya lanjutkan itu, udah dibubarkan itu WAG. Sekarang kita langsung mulai dari situ sehingga lahirlah Pendix Geonusa sampai luar biasa kita menyelenggarakan kongres yang pertama itu. Jadi saat ini masih berproses gitu ya sedikit untuk sambil mengumpulkan guru-guru geografinya sendiri. Iya, sambil sistemnya sudah ada, tinggal ini menggerakkannya aja. Ya ini pinter-pinternya pengurus yang baru ini. Gitu Anissa yang pengalaman. Jadi banyak kalau kita bicara tentang bagaimana profesionalisme guru dengan berorganisasi, banyak sekali PR yang kita lakukan ya, yang harus kita. Makanya saya senang kalau adik-adik yang ada di kampus juga berorganisasi. Kemudian jangan bolehlah bertemu dengan di IK Geografi itu bertemulah dengan guru-guru di lapangan dengan alumni ya, supaya kita bisa berdiskusi apa nih sekarang ini terjadi di lapangan ya. Jadi ya salah satunya tukar pikiran juga gitu. Bisa tukar pikiran. Ya salah satunya misalnya saya masih kutu itu definisi geografi itu harus betul-betul sampai ke anak-anak itu paham. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu ketika ditanya geografi itu apa. Orang kalau geografi itu dari dulu saya diajari oleh Prof Nursi, studi geografi dulu ya, pengantar geografi mungkin ya. Dari geografi ini udah ada manusianya. Saya masih ingat aja kalau judul skripsi itu, kalau manusia itu dua hal ya. Satu, kalau ada alam itu pasti ada lokasi. Kemudian di yang geografi itu pasti ada manusianya. Tiga itu. Ada konsep alamnya, ada konsep manusianya, ada konsep lokasinya. Tiga geografi memang itu. Ya. Dan prinsipnya mulai dari distribusi ya, kemudian dan pasti sebaran kan kalau geografi itu. Nah ini yang penting untuk menerapkan sehingga nanti akan terasa geografi itu benar ilmu yang dibutuhkan apa enggak? Ya sekarang Anda mengkaji sampai harus bertanya, sampai ada teman saya yang orang Sukabumi itu namanya Pak Yayan menulis dalam statusnya itu geografi itu penting, kata siapa pentingnya. Nah ini kan yang harus organisasi ini harus menggaungkan ini pentingnya geografi gitu, memperkenalkan lagi menguatkan lagi geografi itu apa sih fungsinya. Ya kalau sekarang kita sedang menonton ya perkembangan Indonesia yang baru ini katanya ya, Nusantara baru Indonesia maju gitu ya katanya dalam kemerdekaan itu. Kita tonton deh. Ini Indonesia yang baru itu atau Indonesia yang maju itu, Nusantara yang baru itu atas dasar pijakan apa? Para orang geografi harus menjawab kan. Kenapa kita harus bangun nasionalisme dari geografi gitu? Ya kita memperkenalkan mulai dari lokasi Indonesia yang sedemikian itu. Anda harus jelaskan sirkum Mediterania, sirkum Pasifik, sehingga membangun kesuburan Indonesia itu. Baru kemudian sejarah itu kan menambahkan bagaimana perilaku manusia sehingga menjadikan Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangannya seperti apa?
kemudian bagaimana membangun itu harus menjadikan manusia yang ada di Indonesia itu mampu mengelola sumber daya alam. Ya kan? Sekarang politiknya seperti apa? Nah itu yang orang geografi itu pasti orang-orang yang kritis loh. Kalau dia punya kekuasaan mungkin atau partai politik, dia pasti orang yang paling kencang gitu ya. Nah karena itu saya ingin di organisasi ini kita punya kekuatan untuk mengenalkan geografi secara lebih luas gitu mungkin. Dan merebut kekuasaan juga. Ini satu saat harus lah. Ada nggak presiden orang geografi? Jauh lah belum ya. Sekarang bupati yang orang geografi yang memahami kondisi mungkin itu. setelahnya ada nah mudah-mudahan angkatannya Anissa dan di bawah ini ada yang jadi wali kota. Ya sekarang kan alhamdulillah ya alumni geografi itu ada yang gitu sudah ada yang di struktural ya, di dinas, kepala dinas ada. Dan kepala dinas pendidikan Kabupaten Sumedang itu seangkatannya Pak Prof Ahmad Yani. Alumni pendidikan geografi Dian Sukmara itu. Kemudian yang di Jawa Tengah di Brebes juga ada. Nah, itu yang kita ingin himpun bahwa orang geografi harus bisa juga gitu ya, seperti itu. Kalau tidak mau jadi guru ya jangan tanggung gitu. Kalau mau jadi pengusaha ya juga jangan tanggung ya. Mau jadi politikus juga jangan tanggung. Ya kita kita mendambakan orang geografi itu berkiprah dalam dunia yang benar-benar pengambilan keputusan. Karena itu berorganisasi dalam itu melatih lewat kita. Organisasi ini mungkin disalurkan dan melatih diri untuk sehingga bisa jadi ada calon politikus, ada bawalah geografi itu gitu. Ya, geografi itu jadi jiwa. Jadi jiwa geografi. Itu yang membangun satu cara berpikir orang geografi yang sebab rasakan tadi. Kita memahami geografi itu yang memperkaya batin kita. Bagaimana tidak kita bersyukur tentang Indonesia dengan yang seperti ini, yang kata Bung Karno Zamrud di Katulistiwa itu. Kita kan bisa memahami kenapa Indonesia seperti itu, karena secara alamnya kita kan tadi kita harus jelasin Sirkum Pasifik, Sirkum Mediterania, peranan gempa, peranan gunung meletus, bagaimana terhadap litosfer kita, bagaimana litosfer itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada manusia, kepada kita. Kesuburannya itu kan karena lapisan litosfer bagian atas itu betul-betul berproses menjadi tanah gitu. Nah kira-kira itulah nih saya jadi ngomongnya bisa kemana-mana nih. Berarti dari organisasi MGP ini gitu Pak, apakah sebetulnya memungkinkan gitu Pak kalau bekerja sama gitu dengan perguruan tinggi negeri gitu, khususnya perguruan tinggi yang mungkin ada jurusan pendidikan geografi? Lah iyalah, makanya kita dengan UPI besok kalau nggak salah ada kegiatan dengan MGMP. Ya, jadi gayung bersambutnya itu kalau di pemerintah di dinas tidak ada dana, kemudian perguruan tinggi suka ada dana untuk pengabdian masyarakat. Ya sering lah ya. Kalau tidak kita punya kegiatan ada sponsor ya, senior dari geografi ya dari prodi yang jadi narasumbernya gitu. Itu komunikasi yang seperti itu harus ya. Dan kita banyak lah kalau misalnya belum ini, cuma yang belum itu di Jawa Barat itu ada, yang di Jawa Timur itu ada komunitas geografi, komunitas geo di WA gitu ya, di WA grup WA-nya itu kadang-kadang ada kuliah dari dosen ya, dari dosen Unibra, dari dosen mereka banyak ke konten. Saya merindukan juga nih kayak iya, di teman-teman dosen UPI bisa mengisi untuk kuliah online lah ya, kulon mereka menyebutnya. Kalau ada satu saat mungkin kita bisa gagas itu ya, apalagi sudah ada podcast seperti ini ya, ini justru yang saya sangat gembira sekali ini ada ruang seperti khusus di geografi. Itu mudah-mudahan bisa menambah tadi komunikasi antara alumnus yang dihasilkan oleh
prodi ini dengan prodi kita sebagai calon-calon guru dengan gitu. calon-calon gurunya, dengan dosen-dosennya, ya dengan institusi kita, Ya. sehingga menguatkan. Ya itulah berbagai upaya kita ya. Semoga dari organisasi MGMP ini tuh bisa menyalurkan dan meningkatkan profesionalitas guru gitu ya, apalagi bagi kita nih calon-calon guru pendidikan geografi gitu ya kan sangat harus dididik gitu, mungkin kayak tadi kepribadian, akademik, sosialnya dari sekarang gitu. Betul. Dimana sangat luar biasa ya pembahasan episode kali ini. Namun ya sayangnya waktunya terbatas dan sudah habis. Jadi demikian diskusi kita hari ini mengenai peran MGMP sendiri untuk meningkatkan profesionalitas guru geografi. Nah, semoga obrolan ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi para pendengar untuk terus belajar dan berkembang dalam profesi guru. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Abdul Latif gitu yang sama-sama bisa berkenan hadir hari ini dan bisa sharing-sharing juga gitu terkait MGMP ini, karena lumayan sangat penting nih teman-teman gitu bagi kita calon guru gitu. Juga bagi Akang Teteh, alumni atau mahasiswa pendidikan geografi, ditunggu untuk mengisi podcast di Studio Geografi. Ya sekian dari saya Anissa Fizria. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.